الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat datang, sampai berjumpa bagi yang baru saja bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusan dunia, urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan, ketenangan, Allah kasih jalan keluar apapun permasalahan-permasalahan panjenengan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing panjenengan, memberi kemampuan, kekuatan untuk terus istiqamah di jalan Allah, menjauhi larangan Allah dalam keadaan sihah wal afiyah zahir batin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sekarang lagi sakit, ya mudah-mudahan Allah kasih kesabaran, Allah kasih kesehatan zahir batin, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan zahir batin, Allah panjangkan usia fi taatillah wa rasulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sekarang lagi punya hajat apapun, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya usaha, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah usahanya, dikasih rezeki yang banyak, yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang sekarang lagi punya usaha, yang punya hutang juga, ya mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki yang manfaat, yang banyak untuk melunasi hutang-hutangnya, Allah kasih kebahagiaan, ketenangan, ya mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya dalam keadaan sihah wal afiyah, dibimbing oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Walid, barakallah, jazakumullah ahsan jazak. Ya, Kak Anggra ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, mudah-mudahan Kak Anggra ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Kak Walid juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, dikasih kesabaran, kekuatan, ya. Sihah wal afiyah, segera Allah kasih jalan keluar, Allah bimbing panjenengan, Allah istiqomahkan panjenengan, sabar, ridha, dan selalu bersyukur kepada Allah, bahagia dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sekarang lagi resah gelisah dengan permasalahan-permasalahannya, mudah-mudahan Allah kasih ketenangan, Allah buang kegelisahannya, Allah buang keresahannya, segera Allah kasih jalan keluar, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, diridhai oleh Allah dalam keadaan sihah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Daham, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doanya, demikian pula Kak Daham sekeluarga, yang mudah-mudahan dikasih kesehatan zahir batin, dibimbing oleh Allah, ya, dimudahkan urusannya, cita-citanya, keinginannya, mudah-mudahan Allah bersihkan hatinya, ya, sihah wal afiyah. Kak Harini Mustafa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Teguh, terima kasih, barakallah.
Jazakumullah ahsan jaza. Kak Siti Munawwarah, barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Selamat datang, berkah barokah buat panjenengan semuanya, sihat wal afiah. Kak Arin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu ya Kak Arin, berkah barokah buat panjenengan. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusannya, rezekinya, sihat wal afiah semuanya. Mudah-mudahan keturunan kita juga senantiasa dikasih ketenangan, keturunan kita, anak-anak kita, semuanya Allah akan jadikan anak-anak yang solihin, solihat. Patuh kepada kedua orang tua, selamat dunia akhiratnya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ka'ani waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ani ya, berkah barokah panjenengan juga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dirahmati Allah, diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kak Hasan Al-Manduri, barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Selamat datang, selamat berjumpa Kak Mimi Asif, barakallah. Kak Ani, barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Nggih sami-sami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kak Nur Laila, waalaikumsalam warahmatullahi amin amin ya rabbal alamin. Kak Nur Hasan Manduri Al-Manduri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kak Nur Laila senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya, sihat wal afiat zahir batin diberkahi oleh Allah. Kak Hasan Manduri juga mudah-mudahan sihat wal afiat zahir batin senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, diberkahi umurnya, rezekinya, langkahnya, usahanya ya. Kak Ica, Buya, Abah, Umi punya kriteria harus mondok, tapi kula sudah kebacut trauma sama anak. Okay. Sing penting walaupun tidak mondok kan sing penting belajar beneran ya, terutama belajar tauhidnya, okay. Syariatnya disempurnakan, panjenengan belajar kan tidak harus mondok, bisa belajar sama umi, sama abah ya. Jadi panjenengan bisa, jadi mencari ilmu itu, belajar itu tidak harus di luar ya, di luar. Yang penting panjenengan ya apa sekiranya kak mandek ilmune, ndak mondok terus ndak belajar, ndak nambah ilmu. Karepe umi mbek abah niku lah supaya jadi anak-anak sing duwe ilmu kan gitu nggih, supaya menjadi anak yang mempunyai ilmu yang manfaat. Kalau panjenengan terus belajar, buktikan sama umi sama abah kalau saya bisa untuk alim ya, bisa jadi orang yang pinter, bisa menjadi orang yang soleh solihah walaupun tidak mondok gitu. Terus belajar, sempurnakan syariatnya, juga belajar hakikatnya. Bisa belajar dari rumah, bisa belajar ke abahnya, ke uminya kan gitu. Gitu. Jadi tidak harus keluar. Kalau memang kita tidak bisa keluar, trauma misalkan, ya tidak usah dipaksa. Sing penting awak dhewe iki tujuan mondok mencari ilmu itu supaya duwe ilmu sing manfaat, sing dilakoni kan gitu. Saiki mondok tapi nggak manfaat ilmu, nggak mondok manfaat ilmu kan gitu ya. Sing penting itu manfaat ilmunya, iso mengamalkan ilmunya sedikit tapi manfaat iku sing barokah. Nambah terus, belajar terus walaupun boten mondok. Ngoten nggih.
Karit matunun barakallah, ka Hasan Al-Manduri matunun barakallah, jazakumullah ahsan jazaa ya. Muga-muga Kak Ika senantiasa diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah ya, diistiqomahkan jadi anak yang solihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Arit maturun ke Ani, Buya doain saya segera menikah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan Kak Ani senantiasa dikasih kebahagiaan ya, siha wal afiyah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dipertemukan dengan jodohnya yang soleh, dari keturunan yang soleh, yang baik, dari keturunan yang baik ya, bahagia dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Arit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa ya. Berkabar-kabar panjenengan, siha wal afiyah zahir batin. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusannya, rezekinya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, diberkahi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami miasif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa-doanya. Kami miasif juga. Mudah-mudahan dikasih ketenangan, kebahagiaan, keistiqomahan, sihat wal afiyah zahiran wa batinan. Ini untuk calon suami Buya. Kalau enggak mau. Oke, kalau nanya-nanya monggo bisa nanti DM saya, nggih, Kak Ika. Barakallah jazakumullah ahsan jazak. Kak Mimi Asep barakallah jazakumullah ahsan jazak. Kak Arit terima kasih. Karepe apa ambek Umi niku? Ya. Jadi karepe biar jenengan niku ya sebenarnya tidak ada orang tua itu tidak menghendaki anaknya itu menjadi anak baik. Jadi sebenarnya yang dikehendaki oleh orang tua kita itu adalah demi kebaikan kita, ya. Nggih. Susnudun mawon api na Umi. Nggih. Gitu nggih Kak Ika barakallah. Kami biasa barakallah jazakumullah ahsan jazak. Kak Muhammad Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang, salam berjumpa ya. Salam-salam buat keluarga yang dilasem barakallah. Kakak Maria Sujan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula panjenengan Kakak Maria Sujan sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah. Salam-salam buat keluarga yang di Malaysia ya barakallah. Buat rekan-rekan yang dari Taiwan, dari Malaysia yang sudah hadir, terima kasih barakallah jazakumullah ahsan jazak. Kak Erpini matur nuwun, Kak Walid matur nuwun barakallah jazakumullah ahsan jazak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diistiqomahkan, bahagia dunia akhiratnya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, diridhai, dirahmati oleh Allah. Kak Erpini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok tumben Kak Erpini telat ini. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sudah hadir barakallah, yang baru bergabung terima kasih, barokah berpanjenengan siha wal afiyah ya. Kami miasib mohon doanya Bapak Ustaz untuk saya dan amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusannya, sehat zahir batin, dijauhkan dari penyakit hati, dijauhkan dari penyakit, dari sifat-sifat yang tidak terpuji ya. Bahagia dunia akhiratnya, hajat-hajatnya dikabulkan, siha wal afiyah zahiran wa batinan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus getarkan hati kita dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Ya, sambil panjenengan mendengarkan apa yang saya katakan, sambil panjenengan melihat, mendengarkan, terus getarkan hati panjenengan dengan lafaz Allah, Allah. Istiqomahkan, upayakan, dituntun terus sesibuk apapun panjenengan, termasuk pada pagi hari ini panjenengan sambil mendengarkan, melihat, dipraktekkan ya zikirnya. Dengan cara panjenengan getarkan hati panjenengan dengan lafaz Allah, Allah, sertakan zikir sirrul asrarnya sambil bergetar dengan lafaz Allah, Allah, hatinya sambil berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Dengan zikir sirinya, ruhannya panjenengan sibuk untuk menanamkan rasa kesadaran keyakinan ini Allah yang menggerakkan saya berzikir seperti itu. Ini Allah yang menggerakkan saya bisa hadir di sini. Allah yang menggerakkan saya beraktivitas. Allah yang menggerakkan saya melakukan apa saja. Ketika panjenengan melakukan apa saja, tanamkan rasa kesadaran keyakinan semacam itu. Termasuk ketika panjenengan dengarkan apa yang saya katakan sambil berzikir sirinya. Ya. Kalau itu yang panjenengan lakukan, istiqomahkan, nanti kapanpun dimanapun panjenengan akan selalu bergetar dengan Allah, Allah, Allah. Hatinya dan rohaninya akan selalu percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Sehingga hati panjenengan jernih, bersih, bahagia dunia akhiratnya ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Amin amin. Kak Rima Yuniarti, terima kasih barakallahu jazakum asal jazak, selamat datang, selamat bergabung ya. Berkah barokah buat panjenengan. Salam kenal, salam buat keluarga, rekan-rekan semuanya. Kak Hana, waalaikumsalam warahmatullahi, amin amin ya rabbal alamin. Kak Hana Malaysia ya, salam buat keluarga yang di Malaysia. Selamat datang bagi rekan-rekan sahabat-sahabat dari Malaysia, barakallahu jazakum asal jazak. Mudah-mudahan panjenengan dan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan segera Allah bisa melunasi, memampukan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki yang manfaat banyak, barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kak Azhar, terima kasih barakallah. Salam buat keluarga, rekan-rekan semuanya, sehat walafiat buat panjenengan ya. Selamat datang, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan Kak Azhar sekeluarga senantiasa dibimbing oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya ya. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, apapun hajat-hajat kita, urusan dunia, urusan akhirat, keinginan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Siha wal afiyah, panjang usia, fi taatillah wa rasulih, berkah segala-galanya. Kak Rufia Rejab, terima kasih barakallah. Siha wal afiyah buat panjenengan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing panjenengan sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Bu ya, lama di belakang lagi. Masya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Sudah minum obat ya. Oke, istirahat yang banyak. Mudah-mudahan sehat, disehatkan kembali oleh Allah. Siha wal afiyah zahir batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kak Abi Azka, terima kasih barakallahu jazakum asal jazaa ya. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga senantiasa dibimbing, disehatkan oleh Allah, bahagia dunia akhiratnya, berkah barokah. Ya, dan kita semuanya juga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kak Zahra, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mudah-mudahan Kak Zahra senantiasa diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi kesabaran, ketenangan, kebahagiaan dunia akhiratnya. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, manfaat barokah. Kak Nur Laila, Buya minta doanya anak Ratu Fatimah sedang. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih,
Mudah-mudahan Ratu Fatimah kasih kesehatan oleh Allah, dimudahkan nanti dalam persalinannya menjadi anak yang soleh solihah, anaknya yang dikandungannya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh atau solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Sifa matur nuwun barakallahu Kak Wasiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali Kak Wasiati ya, berkabar-kabar buat panjenengan Kak Endang Winarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa-doanya Kak Winarsi juga, Kak Endang Winarsi juga ya, mudah-mudahan sehat walafiat zahiran wa batin, diberkahi oleh Allah. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, diberi ketenangan, kebahagiaan, yakin, iman kepada Allah, dibimbing oleh Allah. Kak Rinto, terima kasih barakallah. Kak Edwin, terima kasih sami-sami. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Rinto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berkabar-kabar panjenengan ya, siha wal afiyah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusan kita, siha wal afiyah zahir batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sekarang masih belum punya keturunan ya, mudah-mudahan Allah ngasih keturunan, Allah anugerahi keturunan yang soleh, yang solihah, hajat-hajatnya dikabulkan, dikasih kesabaran, keistiqomahan ya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang belum menemukan pekerjaan ya, mudah-mudahan Allah segera kasih pekerjaan yang baik, yang halal, yang manfaat ya. Yang sudah punya pekerjaan, punya usaha, mudah-mudahan usahanya diberkahi oleh Allah, manfaat ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Uminani, terima kasih barakallah, jazakumullah ahsan jazak. Selamat datang, selamat bergabung kembali, berkabar-kabar panjenengan, siha wal afiyah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, memberkahi kita, umur kita, rezeki kita, usaha kita, langkah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Anifah matur nuwun barakallahu, jazakumullah ahsan jazak. Selamat datang. Mudah-mudahan Kak Anifah sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusannya, rezekinya, siha wal afiyah zahir batin. Kak Nurul Khairiyah barakallah. Kak Eli, terima kasih barakallah. Selamat datang Kak Ofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sehat selalu ya Kak Ofi barakallah. Mudah-mudahan Kak Ofi sekeluarga senantiasa dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Jumar Puji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ya, berkabar-kabar panjenengan Kak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Mudah-mudahan Kak Eli sekeluarga senantiasa dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, dianugerahi ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih Kak Eli, selamat datang barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, berkah barokah buat panjenengan. Ya, siha wal afiyah. Kak Damarulan, terima kasih barakallah. Salam-salam buat keluarga yang di Malaysia barakallah. Kak Tati, terima kasih, selamat datang. Kak Marwan, terima kasih, jazakumullah ahsan jazak. Semuanya yang sudah hadir, yang baru saja bergabung, terima kasih. Yang belum kenal, salam kenal ya. Salam-salam buat keluarga, rekan-rekan semuanya. Kak Arti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, dianugerahi ilmu yang manfaat, ilmu yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah. Dan Allah senantiasa membimbing kita, membersihkan ruhania kita, hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa menghalang-halangi mata hati kita bisa memandang Allah, sehingga kita akan sabar, iman, yakin kepada Allah, bahagia dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Nini, terima kasih barakallah. Kak Muhammad Sultan, terima kasih barakallah, jazakumullah khairan. Selamat datang, berkah barokah Kak Tati, matur nuwun kami miasep barakallah. Ya. Jadi memang perjalanan menuju Allah, untuk bisa ma'rifat kepada Allah, ini harus dan butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Ya. Kak Mas BM, terima kasih barakallah, jazakumullah khairan. Butuh kesungguhan, butuh kemauan, karena merupakan perjalanan yang sangat jauh. Kita menginginkan menjadi orang yang benar-benar mengenal Allah, diridhoi oleh Allah, betul-betul menjadikan kita menginginkan menjadi orang yang baik, orang yang betul-betul hati bersih, jernih, dipenuhi oleh Allah dengan nur makrifat. Maka butuh kemauan, butuh niat yang baik, harus menata niat. Kata amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita harus cari teman, suhbah, teman yang baik, supaya di dalam kita menempuh perjalanan suluk ilallah, menuju ma'rifat kepada Allah, dalam membersihkan hati kita ini, supaya betul-betul tercapai, sehingga nanti Allah kasih kita nur makrifat di dalam hati kita. Jadi butuh orang yang memang sama-sama untuk bisa, butuh dorongan, support, butuh motivasi. Makanya jangan sampai kita salah di dalam memilih teman, di dalam perjalanan suluk menuju Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tati ya. Disebutkan kemarin, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqalu. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang ucapannya, haliyahnya, tingkah lakunya tidak menjadikan kita ingat kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tahiyati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan kita berteman dengan seseorang, di dalam kita suluk, di dalam kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kenal Allah. Kita membutuhkan teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang tingkah lakunya, ucapannya menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberi support kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Itulah teman yang baik. Makanya la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqalu. Kita sudah berusaha, kita sudah berbanyak zikir, kita sudah riyadhah, tapi teman kita, sahabat kita, sahabat persahabatan itu, sahabat itu yaitu orang-orang yang selalu bersama kita, curhatnya bersama mereka, selalu sering bersama mereka, itu namanya sahabat. Kalau cuman kita berinteraksi untuk sekedarnya tidak masalah ya. Yang dimaksud dengan sahabat itu kita selalu bersama dia, curhat, sharing-sharing sama dia. Kita cari teman yang sekiranya dia itu juga sama dengan kita. Kita cari teman yang sekiranya dia
juga perkataannya, haliyahnya menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak demikian, usaha kita udah berusaha membersihkan hati, kotor lagi. Udah tenang, mulai tenang, akhirnya resah lagi, gelisah lagi. Kalau kita salah di dalam memilih teman, kami yang dimaksud wukuf qalbi. Makanya kita harus benar-benar bisa memilih teman di dalam kita suluk, ya, ketika perjalanan suluk. Oleh karena itu terus lakukan zikir, perbanyak zikir. Ketika melakukan apa saja, beraktivitas apa saja, usahakan hati ini selalu berzikir kepada Allah. Sambil praktekkan zikir sirul asr ketika sholat. Ya. Sebelum sholat, kita berhenti sejenak, tata hati dulu, diam. Jadi wukuf itu diam artinya. Wukuf artinya meneng, wukuf diam. Konsentrasikan, diam, tata hati. Sebelum sholat lakukan wukuf qalbi. Jadi sebelum sholat diam dulu. Ya, diam, tata hati, tanamkan rasa kesadaran iki Allah sing gerakno aku sholat. Iki duduk kemampuanku, aku sholat berdiri. Aku mampu berdiri, ini karena Allah yang memampukan aku. Itu namanya wukuf qalbi. Jadi sebelum kita sholat berhenti dulu sejenak. Kita tata hati kita, diamkan hati kita. Ojo kemana-mana hati ini. Ditaruh dulu permasalahannya, diam sejenak. Itu namanya wukuf qalbi. Hati itu diam sejenak. Kita tata hati kita sebelum sholat. Lakukan wukuf qalbi. Diam, tata. Iki Allah sing gerakno aku. Iki Allah. Itu doaku, bukan aku. Bukan kemampuanku. Aku mampu berdiri karena dimampukan oleh Allah. Aku mampu punya keinginan karena yang menggerakkan keinginanku Allah. Itu namanya wukuf qalbi. Jadi berhenti sejenak. Hati didiamkan. Ditata hati. Baru takbir Allahu Akbar. Terus tanamkan rasa kesadaran iki Allah sing gerakno aku. Rasakan itu. Sibukkan ruhania kita untuk menanamkan rasa iki Allah sing gerakno aku. Ini contoh saja, ya. Contoh saja. Yang penting kita rasakan, memang kita itu tidak punya kekuatan. Kita melakukan sholat ini, iki Allah sing gerakno aku. Terus seperti itu. Kak Nurul Khairi apa tuh? Barakallah. Jazakumullah khairan. Nuhun barakallah. Pangeran terima kasih, jazakumullah khairan. Kemudian sholat takbir Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, takbir. Ya gitu. Terus tanamkan rasa itu. Sambil panjenengan membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan rasa itu. Rasa keyakinan kalau memang kita itu tidak punya kemampuan, gitu. Terserah panjenengan bagaimana caranya. Bisa dengan cara iki lho sing gerakno aku Allah. Iki sing gerakno aku maca Fatihah iki Allah, bukan aku. Aku tidak punya kekuatan. Aku maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lisan membaca Fatihah. Ruhania kita sibuk menanamkan rasa iki lho Allah sing gerakno aku. Nah, aku ndak punya kemampuan, kekuatan untuk menggerakkan lisanku membaca Fatihah itu. Aku nggak punya kekuatan. Jadi sing gerakno aku, lisanku membaca Fatihah iki Allah. Dan sesuai dengan catatan yang sudah Allah catat. Itu kalau kita urai seperti itu, ya. Kalau kita urai seperti itu gambarannya. Kita rasakan betul waktu sholat itu. Aku ngadeg berdiri sholat membaca Fatihah. Itu memang catatannya kayak ngono. Allah catat aku hari ini jam ini aku melakukan sholat duhur ini.
iki aku dicatat nang Gusti Allah kaya ngono. Jadi catatane nang Lauh Mahfuz, aku saat ini, detik ini, iki sholat, berdiri membaca Fatihah iki. Karena catatannya kayak ngono, maka Allah gerakkan pikiranku untuk mau melakukan sholat. Sehingga aku sholat. Jadi sing gerakno aku untuk sholat, pikiranku untuk sholat, iki Allah sesuai mbek catatan sing wis Allah catat nang Lauh Mahfuz. Sehingga aku sholat iki dudu aku. Artinya yang memberi kekuatan aku sholat iki Allah. Terus sibukkan itu ruhannya kita. Ketika sholat, sibukkan. Menanamkan rasa seperti itu. Ya dituntun dulu. Awal-awal dituntun. Nanti kalau udah biasa, panjenengan praktekkan terus. Nanti dengan sendirinya, panjenengan tidak usah nuntun langsung. Nanti ketika sholat langsung Allahu Akbar, merasa itu tuh aku. Allah singgaran aku. Sesuai dengan catatan sing wis Allah catat. Karena memang Allah catat aku waktu ini sholat. Di dalam catatannya aku sholat. Mudah Allah gerakkan aku untuk melakukan sholat. Kemudian lupa panjenengan lali maning nang Gusti Allah. Kakean utang, kakean masalah. Kak lalamina matur nuwun. Wis enak wis, wukuf kolbi, wis melakukan wukuf kolbi waktu sholat ditoto ati seret. Enak wis, eling nang Gusti Allah, iya Gusti Allah kabeh. Sing gerakno aku sholat iki Gusti Allah. Allahu Akbar. Eling sian Allah, iki Allah sing gerakno. Kalau Allah tidak memampukan aku untuk mengangkat tanganku, tidak mungkin aku mengangkat tangan. Berarti ki Allah sing gerakno aku. Eling sian, masih ingat. Habis membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Eling lagi ke utangnya. Ingat lagi ke masalahnya. Ingat lagi kepada orang yang telah menipunya. Ingat lagi kepada orang yang telah menyakitinya. Kok iso ya aku ditipu? Kok bisa ya aku kok? Oh, aku ndak salah. Kok iso aku dicaci? Kok bisa aku disalahkan? Eling lagi ketika membaca Fatihah. Kok eling lagi? Ingat lagi. Padahal sudah melakukan wukuf kolbi tadi. Ditata hati. Terus enak. Takbir enak. Eling sean. Merasa. Iki Allah singgeran. Masih merasa. Habis itu membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawit membaca Fatihah. Eling lagi ke masalahnya. Waduh iya. Utangku mari apa enggak kira-kira ini. Kerja apa ya? Eling lagi ke utangnya. Waduh. Kenapa bojoku iku lho? Kok selalu menyakiti aku? Aku iku lho api-api. Setiap hari tak ladeni. Tak ngerti-ngerti. Eling kabeh waktu membaca Fatihah, eling semua. Tadi udah lupa. Tadi udah konsentrasi melakukan wukuf kolbi, udah. Habis membaca Fatihah kok ingat lagi. Ya apa sikap kita? Bagaimana caranya? Ketika kita mau coba Fatihah, eling lagi nang masalah. Balik nang Gusti Allah maneh. Iya sih. Singgarakno pikiranku eling nang masalah maneh ya Allah. Ya wis. Memang Allah gerakkan aku eling maneh. Ya sudah tak terima wae. Dan catatannya kayak ngono memang. Waktu takbir di dalam catatan itu. Aku eling Gusti Allah terus sampai maca doa iftitah. Kemudian ketika KMK matur nuwun, ketika maca Fatihah, aku eling nang masalah-masalahku maneh. Lupa nang Gusti Allah lagi. Memang catatannya kayak ngono. Jadi catatannya sementara kayak ngono, ya biarin saja. Memang Allah sing ngelingno aku ya Allah. Sing nglalekno aku nang Gusti Allah ya Allah. Sesuai mbek catatan sing wis Allah catat. Akhirnya eling lagi, ingat lagi waktu saat ingat lagi. Alhamdulillah. Diingatkan lagi sama Allah. Rokok Allahu Akbar. Ingat Allah lagi, mesti ingat. Iki Allah sing gerakno aku. Rokok iki. Aku kalau tidak digerakkan sama Allah, tidak mungkin aku rokok.
Aku iso khusuk kayak ngene ya Allah sing khusukno. Kamu tiali matur nuwun barakallah. Allah sing memberi aku khusuk iki Allah. Alhamdulillah. Dalam hati ya, jangan diomongkan dalam hati. KMK matur nuwun barakallah. Wis habis rukuk i'tidal. Allahu akbar. Alhamdulillah seeling, sik nyadar. Alhamdulillah. Seeling Gusti Allah. Iki lho Allah sing gerakno aku i'tidal. Mang ruku, barusan ruku, sekarang i'tidal. Memang digerakno Allah sesuai mbek catetane. Catetane koyo ngono. Catetane aku takbir, melakukan wukuf qalbi, terus aku takbir eling Gusti Allah. Mari ngono maca Fatihah, lali maning nang Gusti Allah. Catetane kayak ngono memang skenarionya. Kemudian aku ruku, inget sik nang Gusti Allah. I'tidal sik eling nang Gusti Allah. Alhamdulillah gitu. Barakallahu jazakum ahsan. Sik eling nang Gusti Allah aku. Mari ngono mau sujud. Mau turun sujud, eling maning nang masalah ya Allah ya. Eling lagi, ingat lagi. Ayo, aku loh wis kerja. Wis ibadah. Sik seret ae rezeki, wis ndonga. Aku wis maca iki ping 1000, ping 100, ping 313. Apa sik mancet ae, aku enggak repot. Rezeki enggak lancar-lancar. Jarine nek maca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 mari salat. Jarine lancar rezekinya. Apa kok aku mari maca ndak terus gak lancar-lancar sih. Eling lagi. Mau sujud ingat lagi seperti itu masalah-masalahnya. Ya apa? Ya biarin saja. Ya biarin saja, terima saja. Iya sih. Ketika ingat, Masya Allah, iya. Ini sih ngomong hati loh ya, bukan lisannya. Ruhania panjenengan sibuk untuk menanamkan rasa seperti itu. Setelah ingat, iya sih. Singgaran aku nggak ingat Allah lagi, ya Allah lah. Ya Allah juga. Tadi ingat Allah, ya Allah singgaran ngono. Catatannya seperti itu. Sekarang aku ingat Allah lagi. Ya catatannya seperti itu, memang. Ya sudah, aku terima. Terus seperti itu. Nanti eling, ingat, khusyuk lagi sholat. Alhamdulillah. Terus tanamkan rasa itu. Nah ini kalau panjenengan latih, nanti pada akhirnya panjenengan sholat mulai takbir sampai salam, ingat Allah terus. Kapan? Kalau memang hati kita sudah bersih. Ya. Kalau sekarang kita sholat kita masih ingat, ndak ingat, khusyuk, ndak khusyuk, ya biasa. Dan yang membuat kayak gitu juga Allah. Allah yang membuat kita masih seperti itu. Ya. Jadi bukan kita sendiri, bukan. Memang Allah bikin seperti itu. Allah membuat seperti itu memang ada tujuannya. Ada tujuannya. Tidak mungkin Allah menjadikan kita khusyuk kemudian tidak khusyuk lagi sholatnya. Tidak ada tujuannya. Ono tujuannya. Cek kalau kali panjenengan supaya kita itu selalu ingat Allah. Gitu loh. Jadi ingat Allah, tidak ingat Allah. Maksudnya apa? Ketika sholat khusyuk, yakin iya alhamdulillah. Niki panjenengan yang menjadikan saya ingat ini ya Allah. Ketika lupa, lalai lagi nang sholat, ndak khusyuk maning, inggih ya Allah. Niki panjenengan sing garakno kula enggak eling maning, eling nang mantan kula malih. Si eling nang mantan. Niki nggih panjenengan sing gerakno pikiran kula lah. Berarti enggak ingatnya disebut ingat juga. Iya. Nanti kalau sudah mahfud, Allah jaga panjenengan. Para wali niku mahfud, ya. Para wali niku mahfud, dijogo nang Gusti Allah. Jadi salat niku khusyuk terus. Ndak eling nang mantane nek wali niku. Salate khusyuk terus, mulai takbir sampai salam ya khusyuk. Iku nek wali. Apa krana di mahfud dijogo nang Gusti Allah.
Artinya sing memberi, yang memampukan dia untuk mengingat Allah terus mulai awal sampai akhir sholat, Allah. Gitu. Apa mana para nabi maksum. Ya, tak tuman dak eling nang Gusti Allah. Ya. Walaupun beliau sholat, beraktivitas, ada yang bekerja, ikhtiar, seorang nabi. Tapi ruhaniannya sudah fana bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat Allah. Karena apa? Memang dimaksum, dijaga nang Gusti Allah niku. Kalau kali panjenengan kita si turun wali, si turun apa-apa nang nabi, tidak mungkin ya. Si turun wali, ya turun di mahfud nang Gusti, turun di Joko. Ya wajar nek salate kadang eling, kadang enggak. Ya enggak masalah, diterima saja. Nanti akhir-akhirnya kan ingat-ingat sendiri nanti ya. Kalau memang Allah menghendaki, ya pasti nanti kita itu akan terjaga sholat kita. Terjaga. Loh kapan? Ya terserah Gusti Allah. Wong yang menjadikan kita di makom mahfud ya Allah. Sing menjadikan kita di makom salbut ya Allah. Sekarang ini kan makomnya masih makom salbut ya. Nggak ketemu makomnya. Eling nang dindi ya. Salat. Betul apa tidak apa-apa, diterima saja. Oke. Makanya di Siril Asrori. Di Siril Asrori. Ketika eling waktu sholat, eling ya Allah singkiran aku sholat. Enak. Kadang seperti itu kan. Hati tenang waktu sholat itu enak, merasakan sholat nyaman. Iki Allah singkiran aku sholat. Ini bukan kemampuanku, aku isok ngadeg, bisa sholat, berdiri. Iki Allah iki. Enak. Mari ngono tiba-tiba eling maning nang masalah. Eling maning. Ya enggak apa-apa, diterima saja. Iya, ya Allah, iya. Ketika eling, ketika ingat kembali. Iya. Sing dadekno aku ingat Allah itu ya Allah. Sing gerakno pikiranku eling nang masalah maning waktu sholat iki ya Allah pisan. Nah, itu Siril Asrori itu fungsinya di situ. Sehingga nanti nek wis makom mahfud kita itu eling terus. Kata Dita, Kak Ani matur nuwun barakallahu jazakumullah. Nanti nek pun panjenengan niku wis makom mahfud dijogo nang Gusti Allah, dadi kekasihne Allah. Eling terus. Mulai takbir Allahu Akbar, salam ndak eling wis. Nang bojone, nang anake. Ndak eling nang mbau-mbane, ndak eling nang masakane, ndak eling nang dunyane, ndak eling nang mobile, ndak eling nang omahe, ndak eling nang kebone, ndak eling nang sawahe. Ya. Ndak eling nang utange. Ndak eling blas wis fana. Eling Gusti Allah tok. Ya. Eling Gusti Allah. Kapan nek wis mahfud? Kata Lita saja betul. Barakallah. Durung mahfud pingin njaluk-njaluk eling terus. Ya napa salat kula kok mboten isok khusuk mulai awal. Eling mawon teng mantan. Kata Lita saja betul. Barakallah. Si eling mawon kula niku. Mboten napa-napa, tidak apa-apa, diterima saja. Diterima mawon. Diterima. Karena sik dingonokno nang Gusti Allah. Nggih. Sehingga nanti ketika panjenengan nrimo eling nang Gusti Allah maneh, ya termasuk eling pisan berarti panjenengan. Elinge dihitung eling, ndak eling ya dihitung eling. Jadi nek eling kabeh engko. Kapan nek makom mahfud niku nek wis ati iki bener-bener bersih. Gak mesti apa tuh. Kalau hati kita ini sudah benar-benar bersih, ndak ono blas kotorane, baru mahfud. Semangat terus panjenengan nanti. Ibadah semangat. Ndak maksiat nang Gusti Allah. Salate khusyuk, enak salat. Tenang. Jadi oleh salat itu tenang hati. Mari salat itu tenang hati. Waktu salat tenang hati. Niku nek wis ati kula kali panjenengan wis bersih temenan, udah betul-betul bersih, maka Allah tempatkan kita di makom mahfud ya.
Jadi su'arul basiro, ainul basiro, baru hakul basiro. Su'arul basiro itu lu merasa. Kita sekarang udah dikasih oleh Allah kemampuan untuk merasa kehadiran Allah. Walaupun kadang-kadang hilang lagi. Tidak apa-apa. Proses. Itu awal ma'rifat namanya. Merasa. Sholat, merasa digerakkan oleh Allah. Iki Allah. Merasa kehadiran Allah. Kati maksiat, urung. Insya Allah. Isin. Tapi kadang-kadang masih kadang-kadang tidak eling blas plong ya. Ya tidak apa-apa ya. Diterima saja. Wong iku kabeh Gusti Allah sing ngatur ya. Yang menjadikan kita ingat Allah juga Allah. Yang menjadikan kita tidak ingat Allah juga Allah. Kata ya apa la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau wis memang Allah jaga kita, Allah tempatkan kita di Mahkum Mahfuz, wis nang masjid tok ya ibadat tok akan mampu dengan sendirinya, karena yang memampukan itu Allah, bukan kita sendiri. Jangan merasa kita mampu sholat tahajud terus istiqomah, jangan mampu kita itu. Jangan merasa kita yang punya kemampuan. Bangga, alhamdulillah aku istiqomah tahajud, alhamdulillah aku istiqomah berjamaah. Itu yang memampukan bukan kita sendiri, Allah ya, Allah. Mari cerita-cerita seperti itu, tak teman ke masjid lagi. Andi jarine istiqomah andi. Itu menandakan bahwasanya yang memampukan kita untuk istiqomah nang masjid terus berjamaah sholat 5 waktunya Allah, itu yang beri kemampuan. Ketika Allah menghendaki kita untuk tidak istiqomah, ya tidak akan istiqomah. Terus ya nopo, bersihkan terus hati kita biar kita terus bisa istiqomah. Karena dengan terus membersihkan hati kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh Allah dengan nur ma'rifat. Kalau hati kita sudah bersih, jernih, maka akan Allah penuhi dengan nur cahaya ma'rifat yang sempurna di dalam hati kita. Disitulah nanti Allah jaga kita. Jaga untuk selalu berbuat baik. Akan Allah jaga lisan kita untuk berbuat tidak baik. Akan Allah jaga lisan kita sehingga lisan kita akan mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Tidak akan mencaci, tidak akan mencela, tidak akan meremehkan orang lain. Disitulah orang yang Allah taruh di Mahkum Mahfuz, sudah Allah jaga lisannya, pandangannya, ucapannya, yang dia lakukan setiap hari terus ibadah kepada Allah. Itu kalau sudah di Mahkum Mahfuz dijaga sama Allah. Untuk bisa ke sana, perjalanan menuju ke sana adalah perjalanan yang sangat jauh sekali. Butuh kita teman yang benar-benar bisa mensupport kita ya, untuk bisa mencapai ke sana. Sehingga kita tidak putus asa di dalam perjalanan, tidak terjebak dengan teman. Kalau kita salah memilih teman, ngasih tahu kepada kita, ngasih pembelajaran kepada kita, sing bener iku koyo ngene menuju Allah iku. Nek wis makrifat, ndak usah sholat. Nek wis usul nang Gusti Allah ndak usah sholat. Kayak aku iki. Wis usul, enggak usah sholat, enggak usah syariat. Ini terjebak namanya. Hati-hati di dalam memilih teman. Makanya harus pilih teman yang baik, teman yang benar. Jangan sampai keliru di dalam memilih teman. Tidak akan ma'rifat yang akan kita dapat, tidak akan usul kepada Allah. Usul sama setan nanti, nyampe kepada setan. Ya. Itu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah ini memberi gambaran kepada kita. Ya opo teman sing apik iku sekirane kita niki ing dalem menuju Allah. Iso cepet biar kita niku apa nggih? Tidak putus asa. Tidak salah jalan. Dikasih gambaran sama Syekh Ibnu Athaillah. Dole konco sing sekirane koncomu umpama dilihat ndadekno kamu itu semakin cinta nang Gusti. Kumpul mbek dia menjadikan kamu semangat ibadah. Ketika kamu suka berbuat maksiat, ketika kumpul dengan dia kamu tidak berbuat maksiat. Kamu ingat Allah.
Yang biasanya kamu ingat dunia, sing dipikirnya dunia, ya opo. Setara gede gini, triknya ya opo. Biasa yang dipikir seperti itu. Ketika kumpul dengan seseorang, lali kabeh itu. Dah ono sapa jadi Gusti Allah. Gusti Allah kabeh sing ngatur. Kita bisa memahami seperti itu ketika kita kumpul dengan seseorang misalnya. Nah, orang yang semacam inilah yang akan membantu kita untuk usul kepada Allah. Cari orang yang seperti itu. Kalau nemu taleni itu sampai kabur. Tempani orang seperti itu. Yang sekiranya ketika kita kumpul dengan dia, kita lihat dia, kita pandang dia, menjadikan kita ingat kepada Allah, menjadikan kita mikir nang akhirat. Lali dunia. Lali dunia artinya ya Allah, enggak mikir dunia. Mari kumpul mbek wong iku kerja ndak mikir nang dunia, yo kerja, tetep kerja. Kumpul mbek teman-teman kerja. Tapi mari kerja, ketika kerja ndak eling dunia blas. Eling ndak eling Gusti Allah, mari kumpul mbek wong iku. Nah, teman yang semacam inilah yang harus kita cari. Yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melihat apa saja yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Cari orang yang seperti itu, yang menjadikan kita seperti itu, yang menjadikan kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nek wis eling Gusti Allah, nek wis dapat melihat Allah, wis hatinya terbuka. Kalau hatinya itu sudah tidak ada penutup, tidak ada hijab. Melihat apa saja tentrem, enak hati. Ya. Kalau terhijab enggak bisa. Resah terus. Nggih. Resah terus. Jadi mereka yang sudah mata hatinya terbuka, mata hatinya sudah tidak ada hijabnya, itu akan menjadikan kedamaian. Kena yakin nang Gusti Allah, yakinin nang Gusti Allah, ndak nang sabab, ndak nang sabab. Nek hatinya terhijab, yo ndak iso ndelok Gusti Allah, ndak bisa. Ada orang kerja terus. Ada orang kaya. Ini cara pandangnya orang yang terhijab mata hatinya. Nggak iso mandang Gusti Allah. Melihat orang kaya. Karena orang ini giat bekerja. Akhirnya orang ini kaya. Kaya. Setiap hari dia kerja keras kemana-mana. Wis kerja. Dalam pikirannya kerja. Ya. Sehingga benar dia kaya. Karena kerja, dia kaya. Punya perusahaan, macam-macam, sukses. Punya tabungan. Tabungan emas, tabungan semacam-macam wis akeh. Pabrike akeh, perusahaane akeh. Bojone akeh. Mobilnya akeh. Karena dia kerja keras, memang kerja keras. Akhirnya kaya. Kemudian satu ketika dia jatuh. Ya, dia jatuh. Bangkrut, miskin. Ndak ono kabeh dunyane. Bojone papat ilang kabeh karo siji. Bangkrut. Apa? Ndak kerja. Kalau ndak kerja. Ya. Yang pertama tadi kaya sukses karena kerja, memang kerja. Marun males, akhirnya bangkrut. Ya, karena males ndak kerja bangkrut kayak foya-foya, ndak kerja maneh, bangkrut. Mereka yang terhijab mata hatinya pasti mereka itu, wah iki opo. Contohnya coba lihat orang itu, ketika dia giat bekerja, sukses dia, sukses. Mari kono dihambur-hamburkan uang sama dia. Nggak kerja, ya nggak sukses. Ini contoh nih, memang kerja itu menjadikan sukses. Ya nggak kerja, mana bisa akan sukses? Ya nggak akan sukses, kayak itu. Sekarang jatuh, malas orangnya. Nggak kayak biyen, ketika bekerja keras, dia kaya, apapun ada. Sekarang, dia malas. Dihambur-hamburkan uangnya, salah di dalam manajemennya.
Ini wong sing terhijab mata hatinya. Ya, ya apa? Ya ndak duwe, miskin saiki. Males ndak kerja. Itulah pemikirannya orang yang terhijab mata hatinya. Dia meyakini pekerjaan dia itu yang membuat dia kaya. Kata itu saja betul. Dia yakin, dia itu berkeyakinan, nek ndak kerja ndak kira kaya. Buktinya dia, karena dia masih melihat kepada makhluknya. Ndak iso delok Gusti Allah, terhijab mata hatinya. Sehingga keyakinan ini nggak kerja yang ndak kaya. Buktinya iku kerja. Kemarin kerja kaya. Sekarang dia ndak kerja ya ndak kaya, miskin dia, bangkrut. Karena ndak kerja. Jadi pandangannya cuma di situ, mandek di situ, di makhluk. Jadi dia merasa dia yang punya kemampuan, orang itu yang punya kemampuan. Karena kerjanya itu yang membuat dia itu kaya. Keyakinannya ke kerjanya. Ini bagi orang yang terhijab mata hatinya. Makanya ayo kerja. Ini kan ternyata kaya kamu. Ini pemikirannya orang yang tertutup mata hatinya. Tapi bagi mereka yang sudah hijabnya hilang, dapat memandang Allah. Di segala kejadian, di apapun yang dia lihat, dia dapat memandang Allah. Jelas memandang Allah. Al-fa'il al-hakiki wallah. Ketika melihat orang bekerja, ya, keras, kemudian kaya. Habis itu dia tidak kerja, malas, kemudian miskin. Bagaimana pemikiran dia? Bagaimana keyakinan dia? Bagaimana tanggapan dia dengan orang yang demikian itu? Orang yang tidak terhijab mata hatinya. Ya memang kayak ngono catatan nih. Memang catatannya kemarin di catatannya soge. Di Lauh Mahfudz dicatat dia kaya. Ya mesti kaya. Kenapa? Karena Allah gerakkan dia untuk melakukan aktivitas bekerja keras yang menggerakkan pikiran dia, sehingga dia mau untuk bekerja keras. Itu Allah. Kemudian Allah kasih rezeki, Allah kasih kekayaan, akhirnya kaya. Jadi bukan kekuatan dia, bukan usaha dia, bukan giat dia yang membuat dia kaya. Enggak, sama sekali enggak. Allah yang membuat dia itu kaya. Karena memang Allah catat dia itu kaya. Itu pandangannya orang yang sudah dapat melihat Allah. Lalu sekarang miskin dia. Kan buktinya dia tidak bekerja, enggak kaya, miskin, bangkrut, jatuh. Bagi orang yang sudah dapat melihat Allah, tidak demikian pemikirannya. Ya memang catatannya kayak ngono. Catatannya di Lauh Mahfudz itu, saat ini dia itu miskin, jatuh. Tak iso wes, karena memang catatannya seperti itu. Karena catatannya seperti itu, maka Allah gerakkan pikirannya untuk malas bekerja. Sehingga tidak kerja dia. Males, habis hartanya, sekarang miskin banyak utangnya. Karena memang catatannya seperti itu, catatannya saat ini dia itu miskin. Kemudian Allah gerakkan dia, pikiran dia untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan dia miskin. Jadi bukan dia tidak bekerja itu yang menyebabkan dia tidak kaya, bangkrut sekarang, banyak utangnya, bukan. Kalau orang yang terhijab mata hatinya melihat orang banyak hutang, ya pasti menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan usahanya. Iya gara-gara sembrono. Kalau Nasdik, terima kasih barakallahu. Dia tuh sembrono, ya. Gak bisa mengelola keuangan, terlalu boros, gini. Sakit utangi. Itu orang yang terhijab, cara pandangnya seperti itu. Kenapa? Karena merasa dia yang punya kemampuan. Dia sendiri yang punya kemampuan. Sehingga menyalahkan orang lain. Menyalahkan semuanya disalahkan. Tapi bagi orang yang mata hatinya tidak buta, dapat memandang Allah. Ketika melihat orang banyak utangnya, ya memang catatannya kayak ngono. Catatannya, dia itu sekarang banyak hutangnya. Punya hutang. Memang catatannya kayak ngono, tidak bisa. Wis dicatat kabeh nang Gusti Allah. Kemudian Allah gerakkan dia untuk melakukan kesalahan.
sehingga dia banyak punya hutang. Jadi sehingga dia punya hutang sama Allah sesuai catatan yang Allah catat, bukan karena kesembronoan dia. Hakikatnya seperti itu, syariatnya memang. Tapi bagi orang yang melihat Allah tidak melihat syariat, tidak melihat sabab, yang dia lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti dia itu tidak ikhtiar. Bagi orang yang benar-benar ma'rifat, mengenal Allah, tetap tidak akan putus asa. Ketika dia punya hutang, dia akan bangkit untuk ikhtiar, usaha. Tapi ketika dia berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya, dia tidak merasa iki Allah sing gerakno aku untuk usaha. Allah sing dadekno aku punya utang karena catatan memang kaya ngono. Kemudian saiki aku bangkit, aku ikhtiar, semangat cari jalan keluar, sing gerakno pikiranku untuk semangat cari jalan keluar biar iso nyaur utang. Iki ya Allah. Itu kalau orang yang makrifat mengingat, kalau selalu mengingat Allah seperti itu yang akan dia lakukan. Itu cara pandangnya mereka seperti itu, karena sudah dapat melihat Allah di semua kejadian, sehingga tidak menyalahkan siapa-siapa. Allah kabeh catatannya kayak ngono, memang dicatat kayak ngono. Ya apa tetap akan terjadi. Sehingga hati tenang, ikhtiar tetap, semangat ibadah tetap. Ya, tetap. Gitu. Ketika ibadah juga demikian, sholat. Bagi orang yang terhijab mata hatinya, mau wirid. Aku oleh amalan, aku dapat amalan. Apa? Iki maca iki, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kanggo apa? Buat biar lancar rezeki. Biar bisa nyaur utang. Dibaca berapa kali? 450 kali. Ya. 455 kali. Oh, diwaca. 450. Mari sholat 5 waktu dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ping piro rek? 450 jarene. Oh iya wis diwaca 450. Ini cara pandangnya orang yang terhijab mata hatinya. Semangat membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau akeh utange, semangat. Ya. Wis maca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Semangat. Sholat 5 waktu semangat mulu. Kemarin tidak semangat sholatnya, keter-keter. Baru kalau punya hutang, semangat. Boleh dua amalan. Amalannya itu diamalkan setelah sholat 5 waktu. Akhirnya dia melakukan sholat demi amalan tadi itu. Karena yakin nang amalan nih, wah aku nek maca amalan ini pasti dipastikan, pasti kok lunas utang. Ya, pasti lunas utang aku. Hebat iki, wis maos. Sing kei amalan ijazah nang aku iku wah suge, utasih utangnya lunas semua. Maca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Orang yang terhijab mata hatinya, wah semangat. Karena yakin nang hasbunallah wa ni'mal wakil iki sing iso nyaurna utang. Yakin. Saking yakin nih. Ya. Pernah suatu ketika lupa ndak baca. Aduh ya apa yang gak dibaca mbak aku. Lali. Kemarin waktu sholat duhur, habis sholat duhur saya ndak baca itu lupa. Aduh ya apa nih gak lunas utangku. Kenapa? Karena meyakini kepada bacaan tadi itu. Dia terhijab, tidak bisa memandang Allah. Ya, ini bagi orang yang terhijab seperti itu. Bagaimana? Suatu ketika lupa, tidak diwaca 450 kali, kurang, atau lebih, ngelamun. Waktu membaca, waktu sholat, habis sholat membaca hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah. Mbek ngelamun ya. Akhirnya lebih 450. Lebih 5 apa lebih 10 kayak. Susah, aduh ya apa iki lebih.
Jarene kudu diwaca 450. Iki ndak iso nyarutan aku kok iki. Kenapa? Karena terhijab. Ya. Dia yakinnya nang hitungane. Dia yakin nek diwaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 pas, ndak kurang ndak lebih, lunas utang. Dia yakinnya nang bacaane, dia yakin nang hitungane. Koyok-koyok nek enggak diwaca ndak iso lunas utang. Nek diwaca pasti lunas utang. Koyok-koyok nek kurang tuh 450 atau lebih tuh 450, ndak iso, nggak mandi. Akhirnya susah tuh, ya apa iki rek? Ya apa iku lebih 5. Kan enak lebih kan? Ya kan enak lebih. Bagus. Kok tambah khawatir. Ini mereka yang ketika beribadah ndak iso melihat Allah. Ketika mengamalkan, ketika berzikir ndak iso melihat Allah karena tertutup mata hatinya. Okay. Tapi bagi mereka yang mata hatinya terbuka ketika ibadah, tidak melihat itu, tidak terlihat itu, tidak terlihat. Surga nggak terlihat, neraka nggak terlihat. Ya, sholatnya sendiri nggak terlihat, bacaannya sendiri nggak terlihat, apalagi hitungannya. Orang yang tidak terhijab mata hatinya, terbuka mata hatinya, dapat memandang Allah. Ketika wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tidak melihat kepada hasbunallahnya, tapi yang dia lihat Allah. Iki Allah sing gerakno aku maca hasbunallah wa ni'mal wakil iki. Nek Gusti Allah ndak gerakno aku iso maca hasbunallah wa ni'mal wakil, ndak mungkin aku iso lisanku maca hasbunallah wa ndak iso, ndak mungkin. Jadi sing gerakno lisanku membaca hasbunallah wa ni'mal wakil iki Allah. Ini wong sing enggak terhijab mata hatinya, sudah dapat memandang Allah. Sehingga dia tidak melihat kepada hitungannya, diwaca piro, pas, lebih, kurang. Ndak ngurus itu. Karena yang dilihat Allah. Iki lho sing gerakno aku maca hasbunallah wa ni'mal wakil pas 450 pas, ndak lebih, ndak kurang, iki Allah sing gerakno iki. Sehingga ketika lebih, loh, memang Allah ngelebekno ya apa? Bonus iki. Umum kurang ya ndak apa kurang, si Allah ngerti. Mosok bacaannya iki sing iso aku lunas utang dudu. Aku maca iki karena memang Allah gerakkan aku maca. Itu karena wacananku iki. Sehingga ketika kurang lebih tak ngurus. Karena sudah tidak terlihat. Yang dia lihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika membaca zikir, membaca wirid, sholat, ibadah, tahajud, wis pirang rakaat, tidak terlihat itu semuanya, tidak terlihat. Yang terlihat cuma Allah. Ya si Allah gerakna aku mau sholat. Allah sing gerakna aku mau tahajud iki ya Allah. Yang gerakna aku duha ya Allah. Ya suka-suka Allah, pakai iso lunas utang ndak ngurus. Nek wis catetane aku lunas utang tetep lunas utang. Nek catatan aku sugih tetep sugih. Loh aku ngelakoni iki bukan karena itu. Allah sing gerakno aku. Itu orang yang mata hatinya tidak buta. Sehingga ketika ibadah mereka akan merasakan tenang, ibadahnya enak. Tidak seperti orang yang terhijab. Ya. Tidak seperti orang yang terhijab. Dan yang terhijab, aduh, kurang rek. Mari ngono. Ternyata sama Allah dikabulkan doanya dengan bacaan-bacaan tadi itu. Wah, itu hebat iki. Bacaanku kok hebat iki mandi iki. Ketika enggak dikabulkan hajatnya sama Allah membaca wirid, ya apa jare ini mandi. Susah. Kan dia enggak lunas utang. Aku semoco iki enggak lunas utang. Apa iki? Itu bagi orang yang terhijab. Tapi bagi mereka yang tidak terhijab, santai, tenang, tetap istiqomah, sholatnya tetap istiqomah, sholat 5 waktunya tetap istiqomah, wiridnya tetap itu. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah ya. Ini mohon maaf ini tidak terbaca komennya, terlalu tadi tidak diperhatikan ya. Mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa dicatat lagi atau bisa nanti DM saya. Kak saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tati, terima kasih barakallah. Kak Mat Saat, terima kasih barakallah, jazakumullah ahsan jazak. Selamat datang, selamat berjumpa kembali ya. Salam-salam buat keluarga.
Yang di Malaysia barakallah, Kak Saputra Putih, terima kasih barakallah. Bagi yang terlewatkan pertanyaannya bisa ditulis lagi. Kak Budi, ya syarat dan ciri tobat kita diterima dan diampuni oleh Allah. Oke. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kita diwajibkan puasa oleh Allah. Ini contoh saja, gambaran, perbandingan. Ya. Tujuannya apa Allah? Biar kita menjadi orang takwa kepada Allah. Kita tidak tahu diterima apa enggak ibadah puasa kita. Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Cuman ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya kalau diterima oleh Allah ibadah puasa kita? Kita setelah puasa akan semakin dekat sama Allah. Ya, itu tanda-tandanya. Sama dengan ketika kita taubat, taubatan nasuha. Kita benar-benar taubat, diterima taubat kita sama Allah. Tanda-tandanya kita akan semakin dekat sama Allah. Setelah kita taubat kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin menyadari. Keyakinan kita semakin nang Gusti Allah. Yakini tambah nang Gusti Allah, ndak yakin nang saliyane Gusti Allah. Tidak menyesali, ya. Artinya enggak menyesali apa? Wis kabeh ku Gusti Allah. Sing gerakno aku berbuat maksiat ya Allah. Sing gerakno aku tobat ya Gusti Allah. Sehingga dia tenang, semakin dekat nang Gusti Allah. Enggak berbuat maksiat lagi. Apa aku enggak berbuat maksiat lagi? Karena dijogo nang Gusti Allah. Nek bener-bener yakin kaya ngono, yakin seperti itu, nang Gusti Allah dijogo. Kenapa? Karena iman sing bener itu seperti itu. Akhirnya dijogo nang Gusti Allah enggak berbuat maksiat lagi. Itu tandanya berarti orang ini taubatnya diterima nang Gusti Allah. Akan semakin ibadah dan tidak ngerjakan lagi. Sebabnya diterima nang Gusti Allah taubatnya. Ketika diterima, apa kok diterima? Karena imannya bener. Ya, sudah tidak yakin kepada selain Allah, yang yakin cuma kepada Allah. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah, ya, ketika tergelincir berbuat maksiat, dia tidak akan putus asa. Ya, ibadah tetap akan jalan. Ini tanda-tanda nih wong sing mengenal Gusti Allah. Wis istiqomah berjamaah. Ya, berjamaah dia sholat ke masjid berjamaah itu tidak karena siapa-siapa. Memang merasa iki Allah sing gerakno aku nang masjid. Iki Allah sing gerakno aku. Bener-bener ikhlas sholatnya. Tidak karena apa-apa. Dia benar-benar merasa iki sing gerakno nang masjid iki Allah. Suatu ketika orang ini berbuat maksiat, disengaja atau tidak disengaja, dia berbuat maksiat. Dia digerakkan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Nah, ini kata-katanya nek wong sing makrifat. Kalau kita sing syariat, sing tertutup, dia berbuat maksiat, berarti dia yang berbuat maksiat. Jadi suatu ketika dia berbuat maksiat. Orang sing benar-benar makrifat nang Gusti Allah, melihat Allah. Ketika dia berbuat maksiat, langsung tobat nang Gusti Allah. Serta ndak izin nglakoni ibadah, tetap akan istiqomah nang masjid. Walaupun wong wis ngiloki, "Wah, ya apa Pak niku maksiat?" Wis ngerti kabeh wong nek berbuat maksiat. Semua orang tahu kalau dia berbuat maksiat. Ya apa? Dia tobat. Nek wong iku ndelok Gusti Allah, dia taubat nang Gusti Allah, nangis nang Gusti Allah njaluk sepura, walaupun dia merasa sing gerak nanti aku itu untuk bermaksiat ya Allah. Tapi dia taubat nang Gusti Allah, berjanji nang Gusti Allah ndak ngulangi lagi kula. Ya Allah, kula taubat. Panjenengan ampuni dosa kula. Tolong, ini merupakan catatan saya yang terakhir ya Allah. Jangan gerakkan saya lagi untuk berbuat maksiat. Ini yang dilakukan oleh orang yang sudah melihat Allah ketika berbuat maksiat. Serta dia akan tetap istiqomah nang masjid. Sing biasa berjamaah nang masjid. Walaupun wong wis ngiloki karena berbuat maksiat, dia tetap akan istiqomah nang masjid. Ndak izin, ndak malu untuk ke masjid lagi. Kenapa? Karena dia merasa iki kabeh Gusti Allah.
Sing gerakno aku berbuat maksiat ya Allah. Aku ya tobat nang Gusti Allah. Aku njaluk nang Gusti Allah supaya enggak digerakkan lagi untuk berbuat maksiat. Sing gerakno aku ibadah, sholat istiqomah iki ya Allah. Sehingga dia akan terus istiqomah nang masjid. Ya, istiqomah nang masjid terus istiqomah. Tapi nek wong sing ndak bisa melihat Gusti Allah, wes nang masjid. Tapi nang masjid dia merasa ini kemampuan dia sendiri. Cerita-cerita alhamdulillah aku wis 40 dino berjamaah terus nututi takbir imam 40 kali. Iki masih terhijab. Merasa dia punya kemampuan sendiri untuk nang masjid sholat berjamaah selama 40 hari nututi takbir imam. Dia merasa kemampuan dia sendiri. Iki jenenge wong sing terhijab, bangga. Karena merasa dia sendiri yang punya kemampuan seperti itu. Suatu ketika dia berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat. Wes rame, masyarakat rame. Wah, si A itu jarine rajin nang masjid tok rajin. Saiki ya apa? Kayak ngono sing dilakoni. Akhirnya bagaimana orang yang seperti ini? Datang masjid lagi. Malu. Karena merasa dia yang melakukan kebaikan berjamaah, itu merasa dia yang melakukan. Sehingga ketika dia berbuat maksiat, dia putus asa. Menyalahkan diri sendiri. Ya apa aku ini? Ya apa sih aku ini? Kenapa aku terjerumus ke berbuat maksiat? Karena merasa dia sendiri yang melakukan. Padahal pada hakikatnya yang menggerakkan dia, yang memampukan dia untuk sholat 5 waktu berjamaah 40 kali 40 hari. Ya. Selama 40 hari dia nututi takbirnya imam. Itu Allah yang memampukan. Bukan dia. Karena dia merasa dia kemampuan dia sendiri. Sehingga ketika berbuat maksiat dia merasa menyalahkan diri sendiri. Sehingga putus asa dia. Nggak sholat mana. Beda ambil wong sing makrifat tadi. Kalau orang yang berbuat yang makrifat, kenal Gusti Allah, bisa melihat Allah. Walaupun dia berbuat maksiat, tetap dia akan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan putus keistiqomahnya untuk melakukan ibadah, serta dia langsung taubat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mohon petunjuk kepada Allah agar supaya dimampukan untuk tidak berbuat maksiat lagi dan terus istiqomah melakukan ibadah. Itulah tandanya berarti taubatnya diterima nang Gusti Allah. Lho nek wis ngono, yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi nek kita itu gelem yakin temenan nang Gusti Allah, nek kabeh iku Gusti Allah. Ketika melakukan kebaikan, bersyukur nang Gusti Allah, ketika terjerumus kemaksiatan, ya taubat nang Gusti Allah serta tetap yakin nek memang iki Allah sampai sing njerumusno, sing gerakno, kemudian taubat nang Gusti Allah, ya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi niku Gusti Allah. Nek iman koyo ngono temenan, yaghfir lakum dzunubakum. Ndak ngelihat piro dosane, sebesar apapun dosa kita, yaghfir lakum dzunubakum. Pasti diampuni nang Gusti Allah. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Jaluk sepuro nang Gusti Allah tobat to. Iman sing bener dengan iman yang bener. Yakin kabeh Gusti Allah yang menterjadikan ini Allah, tapi yo istighfar nang Gusti Allah nek salah. Nek terjadi perbuatan maksiat. Ya apa? Ya disepuro nang Gusti Allah. Apa? Innahu kana ghafara. Karena Gusti Allah itu Maha Pengampun. Ngampuni nang sapa? Nang wong sing bener-bener yakin nang Gusti Allah. Nek kabeh iki Gusti Allah. Sing gerakno perbuatan baik Allah, sing gerakkan perbuatan tidak baik juga Allah. Yakin koyo ngono. Cuman ketika berbuat tidak baik yo tetep istighfar tobat nang Gusti Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Apa? Krana awak dhewe durung mahfud. Nek wis mahfud engko yo iso ndak berbuat maksiat. Gitu. Itu tanda-tandanya orang kalau tobatnya diterima nang Gusti Allah. Wong sing bener-bener iman nang Gusti Allah, ya. Gitu nggih Kak Budi, barakallah. Kak saya Ustaz ceritakan tentang Nur Muhammad.
Nggih. Makin ya nanti ya. Kak Cip, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bahmin, terima kasih. Kak Uya, terima kasih. Barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Dan semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Kak Tati, terima kasih. Barakallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kak Bahmin, terima kasih. Jazakumullah ahsan jaza. Kak Eti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erpini, matunun barakallah, jazakumullah ahsan jaza. Oke, gitu ya. Jadi untuk menuju ke sana kita harus benar-benar cari teman yang baik, yang bisa menjadikan kita, mensupport kita untuk bisa selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita itu bertauhid ya, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah itu bisa dengan tauhid, bisa dengan ma'rifat Nur Muhammad. Jadi ma'rifat tauhid, ma'rifat Nur Muhammad. Bisa dengan dua cara. Tapi sebenarnya itu sama saja, itu intinya sama. Jadi syahadatain menjadi syahadat tunggal, sama dengan demikian. Jadi untuk bisa ma'rifat kepada Allah itu bisa melalui tauhid, bisa melalui Nur Muhammad. Tapi intinya ya sama. Ya. Jadi manusia ini tercipta dari dua unsur. Ya, unsur jasad juga ruh. Di mana jasad ini ya tercipta dari tanah. Ya. Jasad kita ini tercipta dari tanah. Kan asal mula kan demikian. Jadi jasad kita ini tercipta dari tanah. Tanah tercipta dari angin. Angin tercipta dari api. Api tercipta dari Nur Muhammad. Roh kita tercipta dari Nur Muhammad. Berarti semuanya sama-sama tercipta dari Nur Muhammad. Hakikatnya demikian. Jasad kita, roh kita juga tercipta dari Nur Muhammad. Itu yang disebut dengan nurun ala nurin. Nurun, roh kita tercipta dari Nur Muhammad. Jasad kita ya juga ala nurin, tercipta dari Nur Muhammad. Dari tanah, api, angin, kemudian dari ruh, dari cahaya, dan dari ruh, dari Nur Muhammad. Jadi sama-sama dari Nur Muhammad. Intinya sama. Gitu ya. Kalau bingung, kalau masih bingung, panjenengan terus saja zikiri ya. Zikiri terus. Nggih, sadar diri. Tadi terlewatkan tadi ya. Terlewatkan panjenengan timingnya bisa dicatat kembali atau bisa panjenengan nanti DM saya ya. Bisa DM saya yang tidak terbaca tadi. Ya. Yang tidak kebaca mohon nanti bisa DM saya atau bisa panjenengan tulis kembali. Itu namanya ya ma'rifat Nur Muhammad, ma'rifat tauhid. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Tapi nanti akhirnya bisa menjadi syahadat tunggal. Semuanya Allah. Pokoknya dari Allah semuanya. Nurun ala nurin. Gitu ya. Jadi kita yang masih bingung, masih belum paham, terus saja panjenengan zikiri saja terus, zikir. Lakukan zikir sirrinya, zikir sirul asrornya. Nanti Allah yang akan memahamkan panjenengan. Apa paham sendiri nanti, paham sendiri. Sambil nanti nanya-nanya. Amalkan itu zikirnya. Bersihkan hati terus, zikirkan. Getarkan hati dengan lafaz Allah. Terus, jangan henti. Sampai betul-betul bersih. Kalau nanti bersih pasti wa yu'allimukumullah. Ketika terus kita bersihkan ittaqullah, kita bersihkan terus hati kita. Ya. Terus ruhaniyah kita juga kita bersihkan dengan zikir sirul asrornya, lakukan itu. Zikir sirul asrornya lakukan terus. Wa yu'allimukumullah. Nanti panjenengan paham. Entah difahamkan melalui orang,
nanti apa langsung sendiri paham panjenengan. Itulah Allah yang akan membimbing. Kalau panjenengan sekarang bingung, ya. Kalau kurang jelas, nanti bisa lebih baik panjenengan DM saya saja, ya. Khawatir yang lain yang belum paham nanti bingung tambahan. Nggak tinggi-tinggi bingung lagi. Lebih baik panjenengan DM saja, nanti bisa simpen nomor WA saya. Kalau ada apa-apa, panjenengan bisa nanti sharing-sharing sama saya. Oke? Monggo bisa ditanyakan. Kak sadar diri nggih, bantu nun. Kak Talita saja. Oh, monggo. Kak sadar diri. Oh, kamu hebat. Nggih, DM mawon kamu hebat. Oh, DM ae pun. Nggih. Dan tidak terbaca timingnya tadi, bisa nanti langsung DM saya. Bisa japri saya. Kak Katili, Ustadz apa yang tambah bingung kabeh nanti gitu. Jenengan nanti DM saya aja ya, DM saya saja. Sing berat-berat ini jangan di sini wes. Kak Isa Melodi. Nggih sama-sama. Kak Zahra matur nuwun barakallah. Kak Jamila barakallah jazakumullah jaza. Sing penting ya tadi itu wes. Kita fokuskan untuk membersihkan hati, terus bersihkan hati. Sebabnya kalau hati masih belum siap, belum ada nur makrifat di dalam hati kita, tambah bingung. Ya, tambah bingung nanti. Fokuskan terus. Males makan kayak terasa. Kenapa nggih jika sering pikir males makan kayak terasa kenyang. Ibaratnya nopo kan enak. Kan eco, udah usah mangan. Memang itu efeknya seperti itu. Jadi kalau ruhania kita sudah kenyang, jasad itu ikut kenyang. Kalau ruhania kita sehat, jasad kita akan sehat. Jadi makanan ruh itu adalah zikir. Ya. Kalau ruhania kita sehat, badan sehat. Sehingga kalau zikir terus itu terasa kenyang. Makanya biyen itu kalau di pondok itu ya. Kalau di pondok. Kalau enggak datang kiriman telat itu ya. Maca Yasin. Maca surat Yasin nang pesarean. Apa mesti enggak luwe. Supaya tidak lapar. Sebabnya enggak ada uang. Kiriman telat. Maca Yasin. Jadi ruhaniah yang dikasih makan. Ya kenyang itu, enggak lapar. Kenyang. Yang biasanya makan 3 kali, karena telat kiriman. Ya maca Yasin itu harus makan Yasin. Gitu ya. Jadi kalau ruhaniah kita sehat, jasadnya sehat. Kalau ruhaniah kita kenyang, ya, jasad pun akan kenyang, terasa kenyang. Ya coba buktikan. Panjenengan witan, ndak ingin makan. Terus kenyang, ruhaniahnya kenyang. Sehat, ya ndak sakit itu, ndak sakit. Gitu ya. Kak Wiba. Kak Musnia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gusmo, waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Jadi asli awal semua dari Nur Muhammad. Nggih. Bisa menjadi ruh, menjadi kolbun, ya. Bisa menjadi nyawa, nanti bisa menjadi semacam-macam nanti. Awal dari ruh. Ruh itu. Ruh asalnya dari Allah. Kan gitu. Semua dari nur. Nur ini dari Allah. Nurullah. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita sehingga nanti ada yang disebut dengan nyawa, jiwa, kolbun, kan seperti itu. Macam-macam. Itu awal dari nur. Nurullah. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Ya. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu ya jasad yang diciptakan dari Nur Muhammad juga. Gitu. Dan semua ini tercipta dari Nur Muhammad awal seperti itu, termasuk roh kita. Roh nanti ada nyawa, ada kolbun, atau macam-macam. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti panjangan bisa DM saja ya. Kak Musnia, tanda-tanda hati sudah bersih. Kalau tanda-tanda hati kalau udah bersih, tenang. Hati itu tenang, tidak resah, tidak gelisah. Apa wis yakin nang Gusti Allah. Iku tandane hati bersih. Jadi ketika ono masalah, ndak kelihatan masalah itu. Yang kelihatan Allah. Iya, kabeh ki Allah. Sing garakno nekakno masalah ya Allah. Iku sesuai mit catatan sing wis Allah catat. Itu tandanya hati kita bersih. Sehingga isok memandang Allah. Wis ndak ono penghalangnya karena bersih. Sehingga mata hati iki isok langsung memandang Allah. Langsung nyambung nang Gusti Allah. Ono masalah, walaupun besar apa masalah, belum selesai permasalahannya, tenang hati ini, tenang. Hati ini gak nyantolin nang masalah. Nek hati ini kotor, nyantol nang masalah terus. Ya, tersambungnya nang masalah. Karena ndak dapat melihat Allah. Yang dia lihat cuma masalahnya. Akhirnya sholat iling nang masalah. Maca Quran iling nang masalah. Maca apa itu sholawat iling nang masalah. Jadi maca sholawat ndak khusyuk. Ndak eling Gusti Allah ya. Tapi yang dia lihat masalahnya. Allah karena hati ini kotor. Nek wis hati ini bersih. Jadi ndak ono penghalang mata hati kita iso memandang Allah. Sehingga ya sabar, tenang. Karena yakin pasti selesai. Yakin temen iso mandang Gusti Allah. Inggo yakin nang Gusti Allah. Iku tanda-tanda nek kalau hati kita udah bersih. Terus susah sumpah terus bersih. Kalau terlalu parah ya nopo, gawe rumah sakit. Kan harus diobati sendiri. Pancet detik ini betul hilang. Wah, ini komplikasi berarti. Komplikasi. Harus dibawa ke rumah sakit opname. Penyakit hati temundi kalau itu ya nggih Kak Musnia. Kamu ni umpu. Waalaikumsalam warahmatullahi amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, barakallah, jazakum asal jazak. Kamu ni umpu, barakallah. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya, rezekinya, sihat wal afiah ya. Kak Nunam. Terima kasih, barakallah, jazakum asal jazak Kak Muhibbah. Nggih, enak nggih, ngirit malahan. Mas, wirid terus mawon, Bun. Ya memang seperti itu. Efeknya seperti itu. Kalau hati ini udah kenyang, ruh sudah kenyang, jasad kenyang. Enggak terasa. Ya. Waalaikumsalam. Fazar Mekah. Berarti semua amal-amalan dan ijazah itu harus diniati dari Allah. Nggih. Kali yo maturnuun barakallah. Jadi ketika kita membaca wirid, membaca amal, melakukan amal-amal, fanakan diri kita. Artinya sertakan dzikir sirul asror. Supaya apa? Supaya amal kita itu ikhlas. Sing jenenge ikhlas niku ketika panjenengan maca wirid, ndak merasa panjenengan sing melakukan. Iki Allah sing gerakno aku maca wirid. Nek wis ngono, panjenengan ndak akan menuntut macam-macam nang Gusti Allah. Ya Allah, lunasaken utang kula ya Allah. Tidak akan nuntut itu. Karena panjenengan tidak merasa membaca wirid. Loh, aku ndak merasa aku sing mampu wirid. Iki Allah sing gerakno aku maca wirid. Terus ngapain aku ngekatin jaluk opo nang Gusti Allah? Ya enggak lah. Urusan utangku, yo nek memang catatannya nanti selesai. Pasti Allah gerakkan aku melakukan sesuatu sing iso engko utangku lunas. Kanggo handoko terima kasih. Ngaten, iku sing ikhlas niku seperti itu. Sehingga tawakal temen nang Gusti Allah. Tawakal dalam artian bukan tidak meninggalkan ikhtiar. Ketika berikhtiar, dia yakin nang Gusti Allah sing gerakno aku ikhtiar iki Allah. Sing ngelunaskan utangku ya Allah. Kapan? Ya gak ngerti wis catetane ono iku.
Dia akan tetap ikhtiar moco iki, tapi ketika ikhtiar dia ndak merasa dia sing melakukan ikhtiar, sehingga masalahnya ndak ketahui, bacanannya ndak ketahui, yang dia lihat Allah. Itulah orang yang ngaten nggih Kak Fazal Kak. Masalah apapun antunya. Betul. Kali yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya kali yo ya. Barakallahu jazakum ahsan jazak. Dan kali yo keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dimudahkan urusannya, rezekinya sihah wal afiyah. Ya Kak Koko Handokon, terima kasih barakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi panjenengan sekeluarga, sihah wal afiyah zahir batin. Mudahkan urusannya, rezekinya, dan kita semuanya juga mudah-mudahan hajat-hajat kita, urusan dunia, urusan akhirat diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dikasih jalan keluar apapun permasalahan-permasalahan kita, yang punya hutang, yang punya masalah dengan suaminya, yang punya masalah dengan istrinya, yang punya masalah dengan siapapun, mudah-mudahan Allah kasih kita kesabaran, ketabahan, keimanan, keyakinan, keistiqomahan, dan ada jalan keluar ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Rizka Rafa, terima kasih barakallah jazakumullah ahsan jazak. Selamat datang. Salam buat keluarga, rekan-rekan. Kak Jumar Puji. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggih, panjenengan waos 450. Cuman ndak usah terfokus nang bacaan ya, ndak usah terfokus nang jumlah. Pripun nanti kalau kurang dari 450? Betul saya ke situ. Waca mawon. Jadi saya gitu. Saya juga ada yang mengijazahi hasbunallah wa wakil itu 320. Ada yang mengijazahi 450. Ya saya nggak pernah tanya, kenapa kok 320? Ya diwaca mawon sudah. Nek kita sik takon-takon, berarti kita imane nang bacaan. Sik imane iku nang hitungan. Gusti Allah itu tidak seperti itu. Jadi yang menjadikan kita itu ono jalan keluar, hajat kita terkabulkan, bukan bacaan yang kita baca. Cuman biasane, tandane, nek Allah kati ngasih jalan keluar kepada kita, Allah istiqomahkan kita untuk mojo. Hasiate hasbunallah wa wakil nggih. Manfaate isok gampang rezeki, lancar rezekine, isok nyaur utang misalnya. Loh kalau Allah akan menjadikan kita isok nyaur utang, pasti nang Gusti Allah digerakno kita untuk istiqomah membaca hasbunallah wa wakil. Jadi bukan hasbunallah wa wakilnya. Bukan 450-nya. Artinya menawi panjenengan nanti ternyata lebih atau kurang, nggak apa-apa, dibaca saja terus. Dihayati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sing nyukupi aku iki Allah. Nyukupi kesehatanku, nyukupi kebutuhanku, aku duwe utang. Iki Gusti Allah sing nyukupi. Aku repot golek duwe, Gusti Allah sing nyukupi. Aku loro, Gusti Allah sing nyehatno. Itu hasbunallah namanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus dibaca saja. Fokuskan ke Allahnya. Iki Allah sing gerakno aku maca hasbunallah. Di mana artinya hasbunallah wa wakil itu? Allah hasbuna. Ya, hasbunallah utawi zat kang nyukupi kita iku Allah. Sing nyukupi aku iku Allah. Nyukupi apa? Ya segala macam kebutuhanku. Aku butuh sehat, disehatno nang Gusti Allah. Aku butuh duit, ya dikei duit nang Gusti Allah. Aku butuh ketenangan, ditenangno nang Gusti Allah. Aku butuh lunas utang, ya dilunasno utange Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, lan sak bagus-baguse zat kang den pasrai yaiku Allah. Dan cuma Allah yang harus kita pasrai, kita percayakan wis nang Allah. Karena Gusti Allah sing lebih ngerti, lebih tahu, lebih kuasa, lebih mampu, lebih segala-galanya. La ilaha illallah, gak ono kecuali Allah.
Ndak ono masalah, ndak ono susah, ndak ono uang, ndak ono makhluk, sing ono cuman Allah. Ndak ono masalah. Akhirnya ya saya tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Baca 450 habis sholat 5 waktu. Kak sadar diri. Terima kasih Kak Muhibbah. Kak Muhibbah ya. Kak Tati terima kasih barakallahu jazakumullah. Kak Daham terima kasih. Kak Nur Laila matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Nurul Khairiyah matur nuwun. Kak Inul siapa ini? Kak Nurul. Gus kalau wirid pagi dan sore hari untuk tetap terjaga dari segala musibah itu gimana Gus? Apa juga apa ini? Terima kasih sama-sama Kak Fasan Mega. Kak Fia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Kak Fia, barakallah, mudah-mudahan istiqomah, sehat walafiat dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ya. Dikasih kemampuan untuk terus istiqomah. Alhamdulillah Ustaz, karena Allah hari ini saya bisa alhamdulillah. Kak Jumar barakallah. Jika dengan masalah dan ujian-ujian menjadikan usul, betul, yang menjadikan usul kepada Allah. Kalau kita paham Allah, kalau kita sadar diri, memahami diri, pasti akan memahami Allah, ya, akan mengerti Allah, mengenal Allah, sehingga semuanya akan menjadikan kita bisa wusul ilallah, ya, gitu. Itu semuanya. Jadi tidak ada yang tidak baik, kalau semuanya dari Allah semuanya. Tadi yang tanya zikir siang, sore, pagi, sore. Nanti kalau berkenan monggo silahkan DM saya saja, nggih. Belum paham saya pertanyaan ini, tidak paham dan yang belum terjawab misalkan, monggo silahkan nanti bisa DM saya, bisa WA saya, monggo kalau memang ada waktu mesti saya terhijab Gus, terhijab. Kalau wirid pagi dan sore hari untuk tetap terjaga dari segala musibah. Nggih. Jadi gini, panjenengan walaupun tidak diniati seperti itu, tetap terjaga oleh Allah, dijaga nang Gusti Allah. Jadi biar tidak terhijab panjenengan ketika membaca wirid. Walaupun memang wirid itu khasiatnya agar supaya terjaga, ya. Panjenengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Membaca surah An-Nas, surah Al-Falaq misal pagi sore. Di mana termasuk khasiatnya agar supaya kita terjaga dari sihir, dari apa. Nah, itu nanti tidak ada niatan kayak gitu, enggak ada. Walaupun panjenengan enggak minta, kalau panjenengan membacanya ikhlas, pasti terjaga. Tapi kalau panjenengan bacanya tidak ikhlas, khasiat itu tidak akan ada khasiatnya. Ya. Panjenengan enggak ikhlas membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Panjenengan yakinnya kepada bacaannya. Itu terhijab namanya. Aku nak mau iki mesti kok terjaga. Buktinya aku terjaga. Enggak pernah disantet aku. Itu terhijab namanya. Itu tidak ikhlas membacanya namanya. Ya apa supaya ikhlas? Tidak usah dikepingin nih wis. Tanamkan rasa kesadaran ketika panjenengan membaca doa pagar gitu. Baca doa ini. Tanamkan kesadaran iki Allah sing gerakno aku maca iki Allah iki. Sama ndak usah ngelihat khasiatnya apa. Itu dengan sendirinya nanti Allah. Kalau kita ikhlas, yang namanya ikhlas dalam kita beramal, ikhlas membaca wirid itu, ketika kita membaca wirid, ketika kita membacanya, kita tidak merasa kita yang melakukan. Iki Allah kabeh sing gerakno maca iki. Itu namanya ikhlas. Nek wis ikhlas walaupun panjenengan ndak ingin, ya, sesuai dengan apa yang panjenengan baca itu khasiatnya apa, walaupun ndak ingin tetap dijaga sama Allah, tetap dijaga. Karena ruh daripada amal itu adalah ikhlas. Agar sehat betul.
Barakallahu fiik. Ikhlas, rohnya itu ikhlas. Jadi panjenengan sholat, tahajud, duha, walaupun khasiatnya itu bisa keluar dari permasalahan-permasalahan, nggak dijaluk panjenengan, nggak inginkan, tetap dikeluarkan dari permasalahan Gusti Allah. Hajat dikabulkan Gusti Allah. Ketika ikhlas, si jenenge ikhlas ini ya apa? Ketika kita melakukan amal-amal itu tidak merasa kita yang melakukan, tapi ki Allah nggak bersinggung. Tapi panjenengan yang nggak ikhlas, mau sholat tahajud, kayak esok nyaur utang, sholat duha kayak lancar rezeki, itu jenenge ndak ikhlas, ya, itu jenenge ndak ikhlas. Maka ndak ono apa-apa nih, ndak ono rohnya amalnya. Kalau kita ikhlas, walaupun tidak kita ingini, tetap Allah kasih. Itulah sing ikhlas. Ya, tidak usah khawatir, saya nek enggak jerene nek kudu yakin, nek maca amalan itu nek enggak yakin ndak mandi. Maksudnya yakinnya kepada Allah, bukan yakinnya kepada amalannya. Harus mantep. Nek waqiah iki iso ngelunasna utang, harus mantep nang bacaannya. Bukan seperti itu. Mantepin nang Gusti Allah. Ya. Iso mantep nang Gusti Allah nek ati iki tidak terhijab. Nek ati ini terhijab ya pancet. Mantepin nang waqiah. Sehingga ketika maca waqiah istiqomah ndak lunas-lunas utang, nyalahno waqiah. Ya nek mbak waqiah ndak apa-apa. Nggih. Sing disalahno mbak waqiah. Itu jenenge terhijab. Ngaten nggih? Jadi tidak usah seperti itu, tetap nanti Allah kasih. Pasti Allah kasih. Gitu nggih Kak Irul. Barakallah jazakumullah asal jaza. Kak Muni umpu matur nuwun barakallah ya. Kak Laili terima kasih barakallah jazakumullah asal jaza. Kak Agar sehat matur nuwun barakallah. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa dikasih keberkahan. Berkah rezekinya, ilmunya, langkahnya, usahanya, dan kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat. Kamu hebat, kamu ni umpu maturun barakallah. Gus ana nggak istiqomah tahajud. Suka-suka Allah mau. Suka Eko maturun barakallah jazakumullah asal jaza ya. Oh singgara anu tahajud ya Allah. Artinya tapi tetap syariatnya if'alu usahano. Nggih. Sebab apa? If'alu kullun muyassarun lima khuliqalah. Gusti Allah itu kayak tanda-tanda. Nah dikehendaki menjadi orang baik pasti Allah gerakkan untuk berbuat baik. Gitu loh. Sekarang kita kok males ibadah, males sholat. Sholat 5 waktunya males tahajud, males duha. Itu harus curiga. Jangan-jangan aku dikehendaki nang Gusti Allah dadi wong sing ndak apik iki. Kok cek males sholat iki, cek males tahajud, cek males sholat 5 waktu. Iki jangan-jangan aku dikersakno nang Gusti Allah iku dadi wong gak apik sebabe inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Nek kang Gusti Allah iku dikersakno dadi wong apik pasti didekatno nang rahmati Gusti Allah, pasti digerakkan untuk melakukan kebaikan. Lah aku kok cek males iki. Kita patut curiga secara syariat kayak ngono. Ya usaha ya apa sekiranya enggak males terus dikiri. Itu caranya seperti itu. Jadi tetap harus kita ikhtiar. Perkara sik durung, ya memang Allah kaya ngono, hakikatnya seperti itu. Sik durung iso tahajud, ya apa maneh. Sing penting aku berusaha terus dengan Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah supaya Allah mengistiqomahkan aku untuk melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Enteng hati. Ketika tahajud nanti ternyata ya enggak sombong, enggak merasa bangga. Ketika tahajud ya enggak terlalu susah. Wis kabeh Allah. Tapi tetap kita ikhtiar secara syariat ya apa caranya sekiranya iso gak males ngelakon ibadah dengan cara terus panjenengan bersihkan hati panjenengan, dikiri hati panjenengan dengan lafaz Allah gitu ya.
Alhamdulillah. Kak Tati, barakallah. Alhamdulillah, berkah barokah. Kak Jumar, ya Allah saya bersyukur Ustaz semua karena Allah. Nggih. Saya ngerti. Nggih semuanya karena Allah. Makanya ketika kita hari ini, detik ini, Allah gerakkan kita berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ini anugerah-Mu ya Allah, sehingga aku bisa melakukan kebaikan. Sehingga saya bisa nambah ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita dalam kondisi berbuat baik. Alhamdulillah. Ini dari Engkau. Ini anugerah dari Engkau ya Allah. Ini yang mudah-mudahan saya tergolong sebagaimana orang yang baik. Orang-orang yang baik. Yang digerakkan oleh Engkau selalu berbuat baik. Itu yang harus kita lakukan. Kalau ternyata nanti tidak sadar, berbuat maksiat, ya langsung istighfar. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Kita harus yakin kita ini isok terhindar teko maksiat kalau memang ditolong oleh Allah. Loh kalau saya sekarang ini berbuat maksiat, ya karena Allah sing gerakno koyo ngono. Tapi aku harus istighfar nang Gusti Allah. Jaluk tolong ya Allah, pun sampai saya digerakkan lagi berbuat maksiat nanti ya Allah. Kayak gitu. Enak tenang hati, enggak nyalahno sapa-sapa, enggak nyalahkan diri sendiri. Sehingga ketika kita berbuat maksiat tetap langsung kembali kepada Allah, enggak putus asa. Nek sing merasa dia sendiri punya kemampuan sendiri ketika berbuat maksiat putus asa tuh ya apa aku kakek dosa aku di sepuro wong kan nang Gusti Allah iki ya apa iki ya apa aku iki ya apa menyalahkan diri sendiri. Ya akhirnya putus asa, setan sing teko. Iya awakmu ndak kira di sepuro nang Gusti Allah. Neraka nggenmu. Gitu ya. Kak Gunaji terima kasih barakallah. Kak Nurul Hidayah, Kak Sugiyarti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan hajat-hajat Kak Sugiyarti dikabulkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah ya, keinginannya, hajatnya, tanahnya yang mau dijual, mudah-mudahan berkah, laku, berkah ya, segera laku, mahal, buat umroh, buat nyaur utang, buat terserah. Diberkahi oleh Allah ya. Amin amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Muhibbah barakallah la haula wala quwata illa betul. Kak Nur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sampai berjumpa Kak Nur ya barakallah. Kak Muni umpu matur nuwun jazakumullah ahsan jaza, berkah barokah buat panjenengan. Kak Mulyana waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Irul Nurul nggih sami-sami. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ya Kak Irul barakallah. Kak Nana barakallah jazakumullah ahsan jaza. Selamat datang Kak Nana. Terima kasih mudah-mudahan. Terima kasih mudah